mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Engkau ya Tuhan. Bekerjalah Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saya cuma untuk kembali berdiri, kita akan menjadi Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahanan. Yesus, Kau Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Kami angkat seperti kami kepadamu Tuhan. Pada saat pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami naikkan ucapan syukur, terima kasih kami kepada Tuhan. Sebab kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Anugerah Allah yang besar di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terbukti kami ada sebagaimana kami ada. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami diberkati dengan luar biasa Tuhan. Kekuatan, kesehatan, perlindungan yang dari Tuhan, itu menjadi bagian kami Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami bawa hidup kami kepada-Mu Tuhan, untuk kami beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu Bapa. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Sebelum kami lebih jauh masuk dalam hadirat Allah, biar kekudusan, kelayakan dari Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hadirat Allah pagi hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, urapi setiap para pelayan pada pagi hari ini Tuhan. Dari mulai pemimpin pujian, para singers, pemain musik, tinggal dalam urapan-Mu Tuhan, menghantar kami jemaat Tuhan masuk dalam hadirat
hadirat-Mu Tuhan, menikmati hadirat Allah, menikmati suasana surgawi Tuhan, di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Allah, tinggal dalam pengurapan firman-Mu Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu sebentar Tuhan, sehingga kami umat Tuhan dikuatkan, diteguhkan Tuhan, dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin jemaat Tuhan dalam perjalanan, tiba di tempat ini bersama kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami dasarkan di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sudah siap untuk menjualkan nama Tuhan? Sudah siap menjualkan nama Tuhan? Haleluya, kita mau angkat Allah sumber kuatku, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang mungkin di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dan bergantung selamanya, selamanya. Haleluya, hanya Tuhan. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin itu hanya siapa? Hanya Kau. Haleluya Yesus. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dan bergantung selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah Kita mau lebih dalam lagi, kita mau buka hati kita lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami Yesus. Bekerjalah ya Tuhan Kau pada pagi hari ini. Kami yakin Kau ada ya Tuhan sampai pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau di samping kami, Kau terus menjaga kami, Kau terus menyertai kami ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami tidak mau sama ya Tuhan seperti dunia ya Tuhan. Tuhan Yesus, ubahkan kami, jadikan kami lebih baik ya Tuhan. Karena kami mengucap syukur Engkau menyertai kami dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami ya Tuhan. Semuanya ya Tuhan, kegiatan kami Kau selalu menyertai kami Tuhan. Kami yakin Kau selalu melindungi kami ya Bapa. Karena itu kami ada sampai saat ini Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami bersyukur atas berkat-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Banyak hal yang tidak dapat kami lihat, banyak hal yang membuat kami tidak mampu berjalan melangkah. Tapi Tuhan menjadikan semuanya bisa. Tuhan menjadikan semuanya kami kuat, kami mampu. Kami bersyukur buat hari-hari yang luar biasa. Banyak orang mengeluh, banyak orang kehilangan harapan. Kami punya kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Kami telah memuji, kami telah membesarkan, mengagungkan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Kami mau taruh hati kami, oh Tuhan, untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan sudah duduk kembali. Tema firman Allah pagi hari ini bertahan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kata ini menjadi penyemangat, menjadi harapan untuk kita menghadapi hari-hari yang sementara kita jalani saat ini. Ada begitu banyak negara yang coba melakukan pertahanan agar tidak mengalami resesi, gejolak politik oleh karena situasi yang terjadi yang melanda seluruh dunia hari-hari ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak perusahaan yang berusaha untuk bertahan dengan segala macam strategi yang dibuat agar perusahaan tersebut tidak mengalami krisis, tidak mengalami kebangkrutan. Dengan banyak cara diusahakan untuk dilakukan, dengan pemotongan gaji, dengan kalau terpaksa sedikit pengurangan karyawan dan lain sebagainya. Sampai di dunia pendidikan ada begitu banyak cara agar keadaan yang ada, sekolah tetap bertahan, anak-anak tetap belajar dengan baik dan lain sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Ayub pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 13, firman Allah berkata seperti ini. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Ayub menghadapi keadaan, situasi yang sulit, yang sukar di dalam kehidupannya, ketika teman-temannya datang dengan segala macam argumen yang disampaikan, lalu timbul perasaan di dalam pribadi Ayub. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dia coba berkata, apakah kekuatanku seperti batu? Tubuhku ini seperti tembaga yang keras, yang kuat, yang dapat bertahan dengan keadaan, dengan kesulitan yang sementara terjadi di dalam kehidupannya. Kesulitan Ayub jauh lebih besar dari kesulitan yang sementara terjadi hari-hari.
Ayub, dia kehilangan seluruh anaknya. Ayub, dia kehilangan seluruh harta bendanya. Ayub, dia kehilangan kesehatan. Dan sungguh sangat menyakitkan apa yang dialami oleh Ayub. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sehingga saya mau katakan kata bertahan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, sangat diperlukan pada hari-hari terakhir ini. Bertahan bukan berarti kita pasif, tidak berbuat apa-apa. Ya udah, saya bertahan aja seperti ini. Saya tidak mau bergerak apapun keadaan yang terjadi. Saya akan tetap seperti ini. Bertahan adalah arti dari bertahan tidak menyerah, berjuang, rela menderita. Itu bertahan, bukan jadi pasif. Dia berjuang, mempunyai daya juang yang tinggi, walaupun keadaan sulit, walaupun keadaan sukar, tetap dia berjuang. Keadaan makin sulit, keadaan makin sukar, dia tidak menyerah. Pada saat dia tidak menyerah dengan keadaan yang terjadi, maka dia merasa menderita, dia merasa sakit, dia merasa tertekan dan lain sebagainya. Ibrani pasal 10 ayat 32, firman Allah berkata, ingatlah aku masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Firman Allah berkata, ingatlah aku pada masa yang lalu. Justru ketika kamu menerima terang, justru ketika kamu menerima firman Tuhan, ketika kamu menerima kebenaran Tuhan, ketika kamu hidup di dalamnya, kamu menderita, kamu mengalami tekanan yang berat, tetapi kamu tetap bertahan. Nah, inilah saudara yang saya katakan bertahan. Bukan berarti kita hidup berpasrah diri, tidak berbuat sesuatu. Keadaan boleh sukar, keadaan boleh tidak baik, tetapi kita tetap menunjukkan sikap rohani, sikap iman kita yang betul-betul menunjukkan bahwa kita orang yang tidak mudah menyerah dan tidak akan menyerah sekalipun keadaannya sulit dan sukar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya sama seperti saudara. Kalau dicubit masih terasa sakit. Saya masih punya perasaan. Saya bukan terbuat dari tembaga hati saya, saudara. Tidak, sama seperti saudara. Tetapi keadaan yang ada, saya tidak boleh menyerah, tidak boleh berhenti. Saya akan terus melangkah, saya akan terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saya. Tuhan memang tidak memberikan jaminan kepada kita ketika kita datang percaya kepada Tuhan, lalu kita hidup enak, tidak melihat keadaan sulit dan sukar yang terjadi di sekeliling kita. Tidak. Tuhan hanya berjanji ketika kamu tetap setia, ketika kamu hidup benar, ketika kamu hidup menurut jalan Tuhan, maka Tuhan akan menjaga kamu, Tuhan akan membela kamu, Tuhan akan melindungi kamu. Bahkan Ibrani katakan, justru ketika menerima terang Tuhan itu, mereka mulai merasakan bagaimana banyaknya penderitaan di dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka tidak menyerah, mereka berjalan, mereka terus melangkah dan terus bertahan di dalam terang, dalam kebenaran itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita butuh sesuatu untuk kita bisa bertahan di dalam menghadapi keadaan yang sulit dan sukar. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 11, untuk bisa bertahan, saudara bisa buka dalam Efesus pasal 6 dan 11, dan seterusnya sebenarnya saya bisa baca, tapi saya baca ayat 11 saja. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah saudara, rupanya untuk kita bisa bertahan
di dalam iman, untuk kita bisa bertahan di dalam kebenaran, untuk kita bisa bertahan dalam kekudusan, untuk kita bisa bertahan di dalam menyenangkan Tuhan. Maka firman Allah berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah firman Tuhan di dalam hidup saudara. Setiap keputusan saudara pakai firman. Setiap jalan hidup saudara harus berjalan dalam firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat bertahan, supaya kita dapat melawan segala tipu muslihat dari iblis. Keadaan yang terjadi dimanfaatkan oleh iblis, oleh kuasa setan untuk membuat banyak orang menjadi lemah. Bahkan tidak sedikit orang percaya yang putus asa. Tidak sedikit orang percaya mengambil jalan untuk tidak lagi beribadah kepada Tuhan karena keadaan yang ada. Tuhan, bukankah saya setia kepada Engkau? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya? Saya harus mengalami pemutusan kerja. Saya harus mengalami keadaan yang tidak nyaman dalam hidup, tidak tenang dalam hidup. Saya tidak bisa beraktivitas lagi. Saya mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa dalam hidup. Saudara, banyak keluhan yang disampaikan. Kalau kita mengerti firman Tuhan, kalau kita mengenalkan firman Tuhan, perlengkapan senjata, maka tipu daya, tipu muslihat setan kita dapat kalahkan. Kita maju, kita terus melangkah, kita terus berperang, kita terus mengambil sikap sebagai orang percaya, sebagai orang benar. Beberapa hari ini saya mendapat berita keadaan mama saya, kondisinya lagi tidak baik. Tadi pagi kurang lebih 1 jam sebelum ibadah mulai, tante saya telepon saya bahwa keadaan mama saya makin memburuk, dan pesan mama saya untuk anak-anaknya pulang. Saya punya hati bukan dibuat dari baja, saudara. Jika mendengar ini tentunya ada perasaan yang sebagai anak, ada perasaan yang pasti tidak nyaman. Saya harus berdiri melayani, tapi saya harus ambil sikap yang benar menurut firman Tuhan, bahwa persoalan jangan membuat kita jauh dari Tuhan. Persoalan jangan membuat kita tidak melakukan kebenaran Allah. Jangan karena ada persoalan lalu tanggung jawab kita dalam Tuhan kita abaikan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tipu muslihat iblis banyak cara dia sodorkan kepada kita yang dapat membuat kita lemah. Tapi mari kita membaca firman Tuhan. Kita mau lihat terang firman Tuhan itu dalam hidup kita, supaya kita dapat bertahan. Sekalipun keadaan sukar, kita tetap bertahan dan bertahan. Dan kita akan melihat nanti, pada saatnya nanti, kita akan mengalami kemenangan. Kita akan mengalami berkat pertolongan daripada Tuhan. Kita akan mengalami pemulihan seperti yang Ayub alami dalam kehidupannya. Hidup kita di dunia ini hanya sementara, saudara. Yang penting yang harus kita perjuangkan adalah kehidupan yang kekal. Pada saatnya juga kita akan tutup mata. Hampir 2 bulan yang lalu, dalam 1 hari di kampung saya meninggal, itu ada hubungan saudara dengan saya, dengan keluarga saya, 3-tiganya. Pada 2 hari yang lalu
dalam satu hari ada 3 orang yang meninggal, sama ada hubungan keluarga dengan saya. Mungkin salah satu membuat mama saya shock, karena salah satu yang meninggal, dia tinggal seorang diri di rumahnya, sudah tua memang. Lalu nanti ditahu oleh masyarakat dia sudah meninggal, sehingga pintunya harus didobrak. Mungkin bayang-bayang itu membayangi mama saya, sehingga dia dalam tekanan secara jiwa. Saya mau katakan bahwa tidak ada yang kekal di bawah kolong langit ini. Oleh sebab itu, terkadang kematian menjadi senjata, menjadi tipu muslihat setan untuk membuat kita lemah, untuk membuat kita tidak berdaya. Saya mau katakan, mari kita mau melihat, kita mau membawa hidup kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga segala tipu muslihat setan akan jelas kelihatan. Karena firman Tuhan adalah terang. Dan ketika tipu muslihat setan, ketika diterangi oleh firman Tuhan, kita dapat melihat bahwa ini sesuatu yang salah, ini sesuatu tipu-tipuan setan. Ini hanya membawa kita akan terjerumus, sehingga kita melawan segala tipuan setan, dan kita pasti mengalami kemenangan yang daripada Tuhan, yang Tuhan berikan. Upah orang yang bertahan. Firman Allah berkata dalam Lukas pasal 21 ayat 19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Yang pertama, upah orang yang bertahan akan memperoleh hidup. Haleluya, saudara. Terkadang kita menyerah dengan keadaan yang ada, akhirnya kita kehilangan hidup. Hidup ini perlu perjuangan, saudara. Saya lebih bawa, dan saudara mungkin lebih bawa dalam kehidupan rohani. Tidak mudah. Kehidupan rohani yang sudah dibangun bertahun-tahun pada akhirnya mati. Kenapa? Karena tidak diperjuangkan, karena tidak dipertahankan. Kalau kehidupan jasmani ini sekuat apapun kita mau mempertahankannya, saudara, maka satu saat memang akan mati. Tetapi kehidupan rohani ini jangan mati. Kita harus bertahan. Kenapa? Karena kehidupan rohani hubungannya dengan kekekalan. Kehidupan rohani hubungannya tentang surga. Kalau rohani kita mati, saat kita membuka mata, kita ada dalam penghukuman. Sebab itu jangan sampai terjadi, saudara. Hal itu tidak boleh terjadi. Yang kedua, saudara, upah dari kita hidup untuk bertahan, saudara. Matius pasal 10 ayat 22. Matius 10 ayat 22, firman Allah berkata, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang kedua, orang yang bertahan akan selamat. Amin, saudara. Ini yang kita rindukan, ini yang kita inginkan. Ini harta kita yang kita usahakan, yang kita cari, yang kita berusaha untuk memiliki dan mempertahankannya. Harta dunia saja, saudara, yang fana kita berusaha berjuang setiap hari. Bahkan malam kita mau tidur, kita berpikir bagaimana besok hari pekerjaan saya, bagaimana besok hari usaha saya, dan seterusnya. Bahkan kita punya planning tahun depan saya mau buat apa. Itu hanya harta di dunia. Apalagi harta yang sungguh sangat bernilai sekali, harta yang tidak dapat diberikan oleh dunia, adalah keselamatan, adalah surga yang kekal. Maka kita harus bertahan. Firman Allah berkata, kamu akan dibenci, kamu akan disakiti,
kamu akan dianiaya. Tapi kalau kamu bertahan sampai kesudahannya, kamu akan selamat. Matius 24 ayat 13 firman Allah berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita memiliki sikap yang benar dalam iman kita kepada Tuhan. Saudara boleh saudara lihat terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari saudara, dalam pekerjaan, dalam usaha, saudara bagaimana saudara berjuang, bagaimana saudara bisa bertahan. Saudara harus menunjukkan prestasi di tempat pekerjaan. Supaya apa? Supaya pimpinan melihat, supaya yang punya melihat perusahaan, melihat kinerja kita keadaan yang tergoncang sekalipun, perusahaan mengalami keadaan yang tidak baik sekalipun, kita kalau boleh masih bisa dipertahankan. Karena orang tersebut kinerjanya baik, karena orang tersebut dia berjuang habis-habisan. Terkadang dia tidak kenal lelah. Terkadang orang sudah pulang, dia masih bisa bekerja, belum meninggalkan kursi di mana dia bekerja. Nah, apalagi tentang iman dan keselamatan. Saudara yang saya kasih Tuhan, bagian yang terakhir yang saya ingin sampaikan. Yang terakhir, Yakobus pasal yang pertama ayat 12, firman Allah berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Yang ketiga, orang yang bertahan upahnya diberkati, diberi kebahagiaan. Karena saudara baca dalam Ibrani pasal 10 ayat 34, firman Allah berkata, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Yang ketiga, kalau kita bertahan, kita akan diberkati, kita akan diberi kebahagiaan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kesuksesan kita tidak lepas dari hubungan yang baik, yang benar kita dengan Tuhan. Kebahagiaan kita tidak lepas dari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih tahu, ada orang yang mengalami tekanan secara materi, secara tubuh jasmani, tetapi dia masih memancarkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Tapi ada orang yang secara fisik, secara materi baik, tapi dia tidak menemukan kebahagiaan dalam kehidupannya. Kebahagiaan yang kita miliki adalah kebahagiaan yang tercipta karena hubungan kita yang benar, yang baik dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga ketika kesulitan, ketika masalah, ketika persoalan, ketika penderitaan sekalipun datang, kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Dan firman Allah berkata bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Tuhan akan memberikan kepada kita harta yang lebih baik. Tuhan akan memberikan kepada kita kebahagiaan yang lebih baik, yang sifatnya menetap. Biar kita miliki, biar kita alami di dalam kehidupan kita. Kesulitan yang ada bisa saja membuat kita secara materi kita mengalami penurunan dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa hal yang tidak boleh hilang, yang Tuhan janjikan kepada saya dan saudara, Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih. Tuhan memberikan sesuatu yang lebih bernilai. Tuhan memberikan sesuatu yang lebih berharga di dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan saja nanti di surga, tetapi masih di dunia ini pun Tuhan dapat memberikan sesuatu yang bernilai, yang berharga, yang mulia dalam kehidupan kita. Itu janji Tuhan. Dan
janji Tuhan adalah pasti ada. Sehingga Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kebaikan Tuhan, tentang pertolongan kasih Tuhan. Sekarang mataku sendiri telah melihat. Di tengah-tengah kesulitan, biar mata kita melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keadaan yang berat, kita bertahan dan kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Saudara, tundukkan kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Kita mohon biarnya kiranya Tuhan membukakan mata kita untuk kita mau melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. So, kita mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita, saya percaya tidak ada yang akan mundur, tidak ada yang akan menyerah, tapi semua kita akan bertahan. Tuhan itu baik, kasih setianya